katanya Natal itu tidak hanya 25 Romo, tanggal 25. Ada sebelumnya, ada setelahnya. Atau gimana itu Romo? Kalau di Katolik ya, ini omong tentang Katolik saja ya. Islam kan sebelum biasanya Hari Raya Idul Fitri itu ada puasanya Romo. Iya betul lah. Nah kalau di Natal untuk merayakan Natal itu juga ada puasanya. Tapi kita puasanya tidak seperti yang saudara-saudara Muslim puasa. Jadi aksi puasanya itu dari situ sebenarnya. Dan juga makna Natal buat Romo itu seperti apa? Kalau ada saudara-saudari dari Muslim, terutama dari Banser yang mau ikut terlibat, ya silahkan ya. Kami dengan senang hati ya menerima. Pertama berdamai dulu dengan diri sendiri, berdamai dulu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan anggota keluarga atau anggota komunitas kita. Setelah itu baru berdamai dengan semua orang. Bentar lagi kan Natal ya Romo? Oh iya, kita kembali ke Natal. Oke, siap. Gimana rasanya Natal di Madura, khususnya di Sumeneb, dan juga gimana persiapan Natal yang bentar lagi ini Romo? Oh gitu, ya. Kan biasanya banyak kalau udah Natal ini rame-rame Romo. Ada yang kalau semua dalam saudara-saudara umat Muslim saya, ada yang bilang mengharamkan ngucapin selamat Natal, ada yang boleh atau apa. Kalau saya sih, kalau selagi punya temen yang Katolik, atau Kristen, gak apa-apa sih. Iya, gak apa-apa sebenarnya. Kan cuma mengucapkan selamat ya. Nah, itu gimana Rob? Dan juga yang saya ketahui, katanya Natal itu tidak hanya 25 Romo, tanggal 25. Ada sebelumnya, ada setelahnya. Atau gimana itu Romo? Kalau di Katolik ya, ini omong tentang Katolik saja ya. Ya kalau yang lain ya saya nggak tahu. Iya. Kalau Katolik kita Natalnya tetap tanggal 25. 25 Desember. 25. Iya. Tidak ada Natal selain tanggal 25. Tidak ada. Jadi kita biasanya perayaan itu mulai malam sebelumnya. Jadi kalau apa ya di Jawa itu namanya tirakatan ya. Oh, tirakatan. Ya itu jadi malam itu ada malam tirakatan itu vigili namanya. Vigili Natal. Jadi malam tanggal 24 malam itu malam Natal. Itu vigili Natal. Lalu besoknya tanggal 25 itu hari raya Natalnya. Oh, itu. Jadi dua perayaan itu toh untuk Natal. Itu dua perayaan itu toh. Nah, jadi persiapan untuk perayaan Natal itu selama 4 minggu. 4 minggu. Berarti udah dari sekarang ya, Romo? Kita mulainya sejak tanggal 3 Desember. Ya, 3 Desember. Jadi 4 minggu ya. Jadi mulai tanggal 3 lalu tanggal 10 minggu kedua, tanggal 17 minggu ketiga, lalu tanggal 24 minggu keempat. Oh, malam Senin ya? Iya, betul. Jadi malam Seninnya 24 malam itu sudah malam vigili Natal itu. Ya. Itu ada anunya nggak Romo? Apa? Saya dulu, kan saya backgroundnya dulu jurusan perbandingan agama Romo. Oke, ya, perbandingan agama ya. Waktu saya kuliah pertama kali itu kayaknya ada yang pagi Natalnya, ada yang siang, ada yang malam. Itu ada waktu-waktunya atau hanya satu waktu Romo? Oke. Kalau ada yang pagi, siang, malam, kalau malam ya mungkin tanggal 24 ya. Tapi kalau tanggal 25 itu ada bisa pagi, ada siang, ada sore ya. Nah, bisa memilih. Karena kenapa ada waktu-waktu itu? Karena terlalu banyak umat, terlalu banyak jemaat. Jadi kalau misalnya atau perayaan cuma satu kali pagi, gerejanya nggak muat. Jadi kadang terlalu banyak umat ya, terlalu banyak jemaat sehingga bisa dibagi. Ada yang misa pagi, ada yang misa siang, ada yang misa sore, gitu. Jadi itu bukan hanya perayaan Natal. Hari Minggu pun kita di paroki-paroki yang gereja-gereja yang besar, ya di Surabaya atau juga mungkin di Malang atau di Jakarta itu. Paroki kayak di sini Sumenep itu mereka bisa misa itu sampai 7-8 kali. Oh, 7-8 kali? Iya, setiap hari Minggu. Jadi mulai dari Sabtu itu bisa 2 kali, Sabtu sore itu 2 kali. Minggu pagi dari jam 5:30, jam 8, jam 10, ada yang jam 12, ada yang jam 4 sore. Jadi apa ya? Kenapa banyak ibadat? Karena ya itu daya tampung gereja tidak mencukupi dengan jumlah umat yang ada. Jadi tapi perayaan tetap yang sama. Perayaan sama. Romo bisa ganti-ganti. Tergantung kalau di situ ada romonya banyak ya bisa gantian. Tapi kalau macam di sini ya saya sendiri. Sendiri. Kalau di sini berapa kali Romo? Satu kali. Satu kali ya. Satu kali kan umatnya juga sedikit.
Jadi malam 1 kali misa, lalu pagi hari raya Natal tanggal 25 juga 1 kali. Berapa di sini umatnya kalau boleh tahu, Romo? Kurang lebih ya. Iya. Ini tidak persis juga karena banyak yang keluar juga, ya keluar masuk ya begitu. Jadi paling kurang lebih sekitar 400-an jiwa, 400-an lebih lah. Ya kalau memang datang semua itu ya gereja tidak cukup sebenarnya. Karena di dalam, di samping, tapi ya juga karena banyak yang keluar kota dan lain sebagainya, karena kerja, karena kuliah, karena belajar itu yang. Temanya itu sama nggak, Romo? Tema Natal Katolik dengan gereja-gereja yang lain? Gereja-gereja sama tidak? Kalau sama untuk Natal ini temanya apa, Romo? Oh gitu. Ya, saya lihat sebentar ya ini. Ini kebetulan memang tema Natal nasional ya. Iya. Tema Natal nasional itu antara PGI Persatuan Gereja-Gereja Indonesia yang Kristen dengan KWI Konferensi Wali Gereja Indonesia itu biasanya sama. Sama. Dan itu tema itu biasanya diambil dari kitab suci, Jadi kebetulan tema tahun ini dari Injil Lukas atau Matius itu kisahnya tentang kelahiran Yesus, lalu malaikat menyampaikan kabar itu kepada para gembala. Jadi temanya itu saya bisa lihat nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Nanti malah kemarin saya sudah ini juga sih, cuman agak bingung. Itu tentang damai di bumi juga kayaknya, itu tentang kedamaian juga. Tapi sama kan, Romo, temanya? Temanya sama. Tema antara gereja Kristen dengan gereja Katolik itu sama. Dan hampir tiap tahun. Sama Protestan juga sama? Ya, Protestan juga sama ya. Oh ini. Temanya itu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 14. Jadi itu tema setiap tahun itu temanya berbeda. Jadi biasanya dari PGI Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, PGI dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia yang Katolik, itu biasanya duduk bersama untuk menentukan tema Natal nasional itu ya. Kalau dalam kami umat Islam kan sebelum biasanya hari raya Idul Fitri itu ada puasanya, Romo. Iya betul lah. Nah, kalau di Natal untuk merayakan Natal itu juga ada puasanya nggak, Romo? Atau ada puasa dalam perayaan-perayaan tertentu dalam Katolik nggak, Romo? Ya. Kalau ada seperti apa biasanya? Begitu. Itu kan kayak puasa itu kan sebagai macam persiapan ya. Iya. Persiapan untuk merayakan hari raya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau di Natal itu bukan namanya puasa, tapi itu kan itu kan kami mengatakan sebagai masa Advent, masa penantian. Jadi Advent itu dari kata Adventus, itu dari bahasa Latin namanya Adventus, itu artinya kedatangan. Kedatangan Tuhan ya, kedatangan Tuhan. Lalu masa Advent itu kita bisa juga sebut sebagai masa penantian. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Jadi masa Advent itu kita di Katolik itu kita persiapan selama 4 minggu tadi. Jadi mulai tadi saya katakan bahwa kita mulai tanggal 3. Iya, tanggal 3. Ya, pokoknya mulai selama 4 minggu. Selama 4 hari minggu. Jadi selama 4 hari minggu itu kita mengadakan persiapan untuk merayakan hari raya Natal itu. Kalau puasa juga ada, tapi itu Paskah. Oh, di Paskah. Di Paskah itu ada puasanya. Oh, yang ada puasanya itu di Paskah. Itu Paskah ya. Nah, yang saya dengar juga, Romo, Paskah itu sebenarnya lebih meriah daripada Natal ya, Romo? Iya. Tapi di dunia yang saya ketahui malah lebih meriah Natal, Romo. Iya, karena saya juga heran kenapa kok lebih meriah Natal. Mungkin karena perayaan Natal itu berdekatan dengan tahun baru
Oh iya. Ya Dan juga mungkin. banyak diskonnya mungkin ya, Iya, Romo. iya. makanya itu mungkin. Oh iya. Mungkin itu. Karena perayaan, karena juga liburnya lebih lama ya. Oh iya. Natal dengan Tahun Baru kan gabung. Jadi liburnya, cutinya mungkin lebih lama. Jadi kemeriahan itu mungkin lebih terasa waktu Natal. Oh Nah, iya. kalau Pasca sebenarnya waktunya lebih panjang. Oh lebih panjang. Lebih panjang. Itu Pasca itu apa ya? Kita persiapan aja itu selama 40 hari. Oh, 40 hari itu persiapan, jadi puasanya itu. Puasanya 40 hari. Puasanya 40 Wah, hari. lebih lama dari kita. Iya. Puasanya 40 hari. Tapi kita puasanya tidak seperti yang saudara-saudara muslim ya. Oh, puasanya seperti apa, Kita Romo? puasanya apa ya? Kita puasanya cuman apa ya? Hari Rabu Abu. Rabu Abu itu pembukaan masa prapaskah, pembukaan untuk persiapan pembukaan untuk persiapan untuk Paskah itu. Jadi namanya Rabu Abu. Jadi Rabu Abu itu kita puasa, lalu setiap hari Jumat dalam masa prapaskah itu, masa persiapan itu juga setiap hari Jumat itu juga puasa. Hari-hari lain itu pantang. Ada puasa dan pantang. Jadi beda. Oh, Ya, ada puasanya, ada pantangnya. kalau pantangnya itu seperti apa? Ya, puasanya begini, saya jelaskan. Puasa itu makan kenyang 1 kali. Oh, makan kenyang 1 kali Iya. selama 24 jam. Jadi bisa milih mau makan kenyangnya siang atau malam. Berarti cuma 1 kali. 1 kali, tapi yang lain ya bisa makan, cuman ya yang kenyangnya itu cuma 1 kali. Jadi bisa camilan bisa Oh, camilan makan bisa. ya. Cuman untuk makan kenyangnya makan besar ya, makan kenyang cuma 1 kali. Oh iya, gitu. kalau di Indonesia makan nasi lah ya. Ya makan nasi ya, contoh makan nasi ya sampai sekenyang-kenyangnya cuma 1 kali. Kan biasanya kan 3 kali contohnya sarapan, makan siang Sarapan, atau makan malam ya. Jadi ini selama masa puasa itu hari puasa itu 1 kali. Oh, iya, Jadi 1 kali makan kenyang 1 kali. Yang lainnya makan tapi tidak kenyang. Oh, Nah, tidak. itu. Lalu itu selama setiap hari Jumat selama masa prapaskah itu. Lalu kalau pantang itu bisa setiap hari. Tapi pantang selama masa prapaskah itu pantang itu berupa mengurangi atau menghilangkan. Contoh kebiasaan. Oh, saya biasa isap rokok. Ya selama masa prapaskah saya pantang, saya tidak mau merokok. Selama 40 hari. Iya, ya. Jadi bisa seperti itu. Atau berarti puasanya itu milih sendiri, Romo. kalau puasa itu ya itu, pantangnya milih sendiri. Pantangnya tidak rokok selama 40 hari. Iya, berarti selama 40 hari Iya, nggak boleh rokok. Ya itu begitu. Tapi memilih yang paling disukai bisa ya, Romo. Iya, ya biasanya begitu. Jadi itu kan ada tantangan. Kalau memilih yang tidak disukai ya kan tidak ada tantangan. Iya. Makna dari itu biasanya apa, Romo? Apa ya makna dari itu? Biasanya kita bisa mengendalikan diri pertama ya. Oh, untuk mengendalikan diri ya. Lalu kedua, hasil dari puasa kita dan pantang itu, hasil itu kan ya mungkin selama ini kita mengeluarkan begitu banyak biaya untuk beli ini ya, belanja. Dari hasil itu kita bisa bersedekah atau beramal seperti itu, memberikan amal kepada orang miskin, itu dari situ. Oh iya. Dan biasanya dalam bentuk aksi puasa. Jadi aksi puasanya itu dari situ sebenarnya, dari kita mengurangi makanan itu, jatah makan kita sebenarnya 3 kali kita makan 1 kali, 2 kali itu kita sisihkan untuk aksi. Iya. Begitu. Nah, gini, kita kan akan bahas Natal ya. Oh, Natal ya. Kita kembali ke Natal Oke, dulu. siap. Pasca kita ngobrol-ngobrol Kapan bisa. Di Natal itu untuk persiapan sekarang gimana, Romo? Dan juga apa yang sekiranya Natal itu membuat meriah di sini, Romo? Oke ya. Dan juga makna Natal buat Romo itu seperti apa? Oh ya, oke, baik, terima kasih. Ya. Kalau persiapan kita di Katolik, persiapan itu lebih ke liturgi itu perayaan Natal, terutama tanggal
24 dan 25 itu. 24 malam dan 25 pagi. Itu kita lebih fokus, persiapan kita lebih ke situ. Jadi persiapan liturgi itu dengan melatih apa ya, paduan suara. Oh, paduan Paduan suara. suara untuk perayaan itu. Lalu juga petugas yang akan bertugas pada perayaan itu kita persiapkan. Selain itu juga apa ya, dekorasi-dekorasi Natal, kayak ada gua Natal, ada pohon Natal dan sebagainya. Itu juga sekarang ini sedang kita persiapkan, kita sedang apa ya, mengerjakannya itu. Nah, lalu kemeriahan itu juga ya tergantung bagaimana ya kita mendesain perayaan itu. Jadi memang perayaan setiap tahun perayaan Natal itu sebenarnya ya sama aja sebenarnya. Oh ya. Hanya kemeriahan itu tergantung bagaimana kita mendesain perayaan itu dengan apa ya, dengan apa ya, lagu-lagunya yang meriah, atau juga mungkin dengan aksesoris-aksesoris yang meriah, atau juga dengan apa ya, keterlibatan banyak umat yang hadir dalam perayaan itu. Jadi itu kemeriahan bisa muncul ketika semua orang terlibat dalam perayaan itu. Jadi untuk tahun lalu karena memang saya baru datang, sehingga mungkin apa ya, persiapan mungkin tidak terlalu memang ya kalau maksimal ya sih oke, tapi untuk kemeriahannya mungkin ya tidak terlalu. Tapi tahun ini kita mau mengadakan agak lebih meriah, yaitu kita sedang merancang sebuah pohon Natal. Ya. Itu kita mengerahkan orang-orang muda Katolik untuk membuat sebuah pohon Natal dari apa ya, botol bekas, botol apa ya, teh gelas, teh pucuk itu. Oh, teh Teh pucuk. pucuk itu mereka sementara rancang sudah 99% lah. Itu sudah jadi mungkin sekitar 5 meteran kayaknya. Tingginya Romo. Iya, jadi nanti ditempatkan di depan gereja, di luar depan gereja. Iya, di sana berarti ya Romo. Iya, nanti di sana. Ini sebelah timur gereja ya kita. Ini sebelah timur gereja ya. Nanti di sebelah barat, ya ini di sana ya, gitu. Jadi kita rencana itu, memang ide saya sudah tahun lalu. Aduh, gimana supaya apa ya, suasana Natal itu sungguh-sungguh terasa di sini. Jadi tidak hanya apa ya, orang melihat kita merayakan Natal di dalam gereja, tapi dengan hiasan, dengan apa ya, dengan hiasan-hiasan Natal, dekorasi-dekorasi Natal yang ada di luar gereja, mungkin juga bisa menarik orang melihat, oh ya ternyata gereja Katolik sementara merayakan Natal gitu. Ya. Jadi dengan aksesoris dekorasi Natal, pohon Natal itu juga bisa menarik perhatian. Oh ya, kalau di pinggir jalan ya orang bisa lihat, oh ya, gereja Katolik sementara merayakan Natal gitu. Gitu. Berarti dari botol-botol bekas. Ya, botol bekas. Jadi kita ini buat. ada juga minuman Romo. Oh iya. Bisa diminum Romo. Bisa, oh ya, terima kasih. Ya ya. Ini teh olong ya. Teh olong. Tadi mampir di jalan ya. Oh, Bukan, gitu. bukan sponsor ini. Oh, sponsor. Ya, sama tuh jadi sponsor ya. Iya, coba tahu jadi sponsor. Saya juga ingin nanya. Oke, siap Mas. Ada temen yang mau Oh tanya iya, dulu, Romo. oke, ya. Mas, untuk masalah jemaat umat Katolik yang ada di Sumeneb itu seberapa banyak? Oh. Dan juga itu rata-rata pribumi Sumeneb atau pendatang? Pendatang. Oh ya, oke, terima kasih. Kalau jumlahnya memang, kalau pastinya ya apa ya, tidak pasti ya, karena banyak yang keluar masuk ya. Jadi ada yang keluar dan masuk. Lalu kalau terdata itu sekitar 400-an jiwa, 400-an, kurang lebih seperti itu. Hanya sekarang ini yang tinggal di sini kebanyakan itu yang sudah tua. Kebanyakan sudah tua, anak-anaknya kebanyakan setelah menikah keluar. Oh, keluar. Lalu atau setelah kuliah, kerja di luar lalu tidak pulang lagi. Ya itu. Mereka tinggal di sini kecuali ada usaha di sini. Ya, kan. Lalu di sini apa ya, mayoritasnya Chinese, Tionghoa 90-an% lah. Kalau yang apa ya, pribumi kayak Jawa, ada Sumatera, ada NTT, itu mungkin 0, berapa persen gitu. Ya itu. Jadi tidak banyak. Kalau yang Madura mungkin ada juga, ada 3 keluarga di sini yang asli. Oh, tapi yang karena kawin campur ya.
akan campur perkawinan antara apa ya Madura dengan luar Madura ya itu ada sekitar tiga keluarga lah di sini ini yang Katolik. Ini lagi kan untuk Natal tadi kan. Ya, ya. Biasanya itu di Islam sendiri khususnya NU kan. Ada memang setiap Natal itu kayak program banser itu kan. Bekerja sama dengan gereja untuk menjaga keberlangsungan. Oh iya betul, iya betul. Di Sumeneb sendiri itu ada nggak? Ya, kayak pengalaman Romo yang tahun lalu aja. Oh ya, ya ini yang saya harapkan sebenarnya ya. Karena ini contoh pengalaman saya di Malang Selatan itu justru yang menjaga keamanan menjaga keamanan selama perayaan itu dari mana-mana. Jadi dari polisi, TNI, dari Banser, dari Cakalang itu punya Hindu atau pokoknya ada macam-macam. Jadi dari pemuda-pemuda agama apapun itu mereka datang dengan sendirinya, datang untuk melibatkan diri untuk menjaga keamanan. Tahun lalu sebenarnya saya juga ingin sekali ya teman-teman dari Banser atau dari Gus Durian atau apapun atau dari NU itu bisa juga datang ya bersama dengan teman-teman dari TNI, dari Polres untuk ikut bergabung, nggak apa-apa, ikut bersama menjaga keamanan selama perayaan, jangan jadi masalah. Oh iya. Berarti pas tahun kemarin itu belum ada ya Rom? Kalau Banser belum. Jadi tahun lalu tuh hanya dari TNI dengan Polri. Iya, saya ingat ke Rianto Rom. Kamu tahu Rianto? Rianto. Dia seorang Banser yang dulunya kalau nggak salah di Malang ya. Di Malang, di Mojokerto. Di Mojokerto sedang bertugas menjaga keamanan di gereja. Dan waktu itu di gereja itu ada bom Romo. Iya. Dan bom itu dibawa keluar dan Rianto yang jadi korban. Iya, itu di Ngagel di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di gereja Ngagel itu di daerah Ngagel. Betul ya itu saya waktu itu sempat dengar itu betul. Edin Kaiser namanya. Ya. Nah, itu kan banyak orang yang berpandangan kenapa orang Banser jaga gereja atau apa. Sebenarnya menurut saya dan yang saya juga dengar dari Habib Hussein itu, Banser itu sebenarnya menjaga agar umat dari umat yang lain tidak mengganggu peribadatan orang lain. Dan bahkan dulu kan kalau berperang, kalau semua masih dalam ibadah itu tidak boleh diserang, apalagi dengan perayaan itu. Oh gitu ya. Maka itu dijaga. Gimana pandangan Romo dengan itu? Kalau menurut saya sih siapapun ya punya kewajiban untuk menjaga ya, siapapun menjaga keamanan ketertiban selama ada saudara-saudari yang sementara melakukan ibadah itu, siapapun ya siapapun orangnya, siapapun dari kelompok atau golongan manapun. Ya, lalu hanya kita di sini kan kita lebih spesifik ke kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok yang kita percayakan untuk menjaga. Kayak kalau saya dulu di Malang itu kan ya seperti katakan ada Banser, ada Cakalang atau pokoknya kelompok-kelompok NU atau dari golongan agama apapun ya bisa saling bekerja sama untuk menjaga itu. Lalu di sini kan mungkin belum terbiasa ya. Di sini belum terbiasa. Jadi kebanyakan selama ini kan hanya TNI dengan Polri yang menjaga keamanan di sini. Tapi kalau seandainya kalau ada saudara-saudari dari Muslim terutama dari Banser yang mau ikut terlibat, ya silahkan ya, tidak apa-apa. Kami dengan senang hati ya menerima. Ya juga ya tidak salah juga ketika ya saudara-saudara Muslim juga menjaga. Ini juga namanya juga ya saling menjaga, ya menjaga toleransi juga ketika ada saudara-saudara kita yang beribadat lalu kita menjaga keamanan ketertiban itu. Ya bisa saja seperti itu. Ini yang terakhir dari saya. Ya. Kalau Natal itu kan identik dengan santai ya. Santai ya Santa Claus ya. Nah, Santa Claus ini sendiri itu dalam Kristen itu simbol dari apa? Apakah malaikat atau misalkan itu? Soalnya kalau saya nonton
film yang temanya Natal pasti ada santainya. Oh gitu. Itu sebenarnya ya ada sejarahnya sih, berarti saya apa ya, belum begitu mendalami sejarah itu. Tapi itu sebenarnya kayaknya dari Amerika atau apa ya. Nah, itu. Tapi itu sebenarnya sebuah tradisi. Itu hanya sebenarnya sebuah tradisi. Jadi itu bukan malaikat. Itu hanya apa ya, orang yang apa ya, mungkin menyamar atau apa, lalu memberikan hadiah Natal kepada orang tanpa diketahui, tanpa orang yang menerima hadiah itu mengetahui siapa yang memberi itu. Oh, berarti itu bukan dari Kristen itu sendiri ya, Romo, tapi tradisi. Iya, tradisi sebenarnya itu di suatu kelompok iya, yang dianggap dilabeli nanti di Natal. Jadi makanya kan ada Santa Claus. Itu kan ya sebenarnya itu sebuah tradisi yang akhirnya sampai sekarang tradisi dipertahankan sampai sekarang itu. Makanya ada topi, ada pakaian yang merah putih ya, itu kan sebenarnya itu tradisi itu. Oh ya tradisi itu ya. Iya, tadi saya ada yang belum dijawab, Romo. Oh iya. Makna Natal buat makna makna Natal ya. Karena ini kan Natal itu kan tentang kelahiran ya. Oh iya. Kelahiran Tuhan Yesus ya. Kelahiran Yesus Kristus atau kelahiran Isa Al-Masih ya. Jadi makna Natal bagi saya itu apa ya? Itu lebih kepada apanya? Pertama itu kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu maksudnya bahwa kita berusaha untuk menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Jadi manusia lama kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan apa ya, kesalahan itu kita tinggalkan, lalu kita menjadi manusia baru. Karena menjadi manusia baru, karena setelah Natal kan langsung dengan tahun baru. Jadi apa ya, dengan menjadi manusia baru di tahun yang baru. Jadi kelahiran kembali di tahun yang baru. Jadi setelah kita merayakan Natal 25 Desember, lalu 1 minggu setelah itu kan kita memasuki tahun yang baru. Oh iya, tahun baru. Ya, tahun yang baru. Jadi kita pertama menjadi manusia yang baru itu, meninggalkan manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru dengan kelahiran Yesus itu. Ya. Lalu yang kedua, Natal itu memang identik dengan kedamaian, damai. Jadi ya karena Yesus datang itu sebagai Raja Damai, Ia datang membawa damai. Maka kita juga terutama saya sebagai Romo, saya juga mengharapkan supaya ya kita juga membawa damai kepada semua orang. Jadi bisa berdamai, pertama berdamai dulu dengan diri sendiri, berdamai dulu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan anggota keluarga atau anggota komunitas kita. Setelah itu baru berdamai dengan semua orang. Oh, berarti untuk memulai kedamaian itu dari dalam diri sendiri ya? Ya, kadang-kadang kan kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya. Berarti damai dengan sendiri, keluarga, sekitar, baru untuk semua orang. Semua orang, ya itu. Kalau kita bisa berdamai dengan semua orang, tapi kalau dengan diri sendiri kita belum bisa berdamai, ya sama saja. Jadi berdamai dulu diri sendiri. Lalu yang ketiga, Natal itu juga identik dengan kemiskinan, kesederhanaan. Kenapa? Karena Yesus lahir di kandang hewan. Yesus lahir di kandang hewan, di Bethlehem, di kandang hewan. Itu kan menggambarkan tentang kemiskinan. Ya di zaman sekarang ini ya kita hidup serba mewah. Dengan begitu banyak kemajuan dan sebagainya, kita tergiur dengan kemewahan-kemewahan duniawi. Tapi justru ketika kita merayakan Natal, kita berusaha untuk kita hidup memilih hidup sederhana, hidup miskin. Walaupun mungkin kita memiliki banyak barang ya, tapi bukan berarti itu menjadi tujuan kita, bukan supaya saya bisa memiliki banyak barang, mungkin banyak materi, tetapi kita mau menjadikan barang atau materi itu sebagai sarana, sebagai tujuan untuk kita bisa berbagi kepada orang lain, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu Natal juga identik dengan tadi kemiskinan, kesederhanaan, karena Yesus lahir di kandang hewan, di kandangnya itu. Nah, ini tentang Natal mungkin kalau ini kayaknya panjang, Romo. Iya, betul. Nanti
kita batasi aja. Terakhir mungkin dari tentang Natal dari saya. Kalau di NTT kan Romo bilang tadi ada kemesraan itu, kehangatan antara Islam dengan Katolik atau agama ya, yang Katolik dengan agama yang lain waktu perayaan Natal, Idul Fitri dan lain-lain. Iya, betul. Kehangatan itu waktu Romo mengadakan Natal tahun kemarin ada nggak Romo? Anggap tetangga-tetangga yang Islam atau yang kan di sini ada Konghucu juga, sebelahan ada. Yang Konghucu juga ada wiharanya biasanya. Iya, betul. Ada kehangatan itu nggak Romo? Soal itu ya. Kalau kita merayakan Natal, ya pasti otomatis orang yang mengucapkan selamat Natal kepada kita ya gitu. Iya. Jadi ya memang kita tidak mengharapkan, tapi kalau ada orang yang mau mengucapkan ya silakan, kita ya syukur ya, terima kasih begitu. Hanya tahun lalu itu saya coba pertama dengan mengunjungi saudara-saudara yang Katolik, yang pengurus gereja. Kita setelah perayaan Natal kita ke rumah, kita mengunjungi. Jadi kita silaturahmi ke rumah. Jadi selain kita sudah mengucapkan selamat di gereja, tapi kita lebih apalagi ke rumahnya. Jadi kita selamat Natal di rumahnya kan lebih akrab. Iya. Kalau di gereja kan secara umum ya. Nah, kalau ke rumahnya kan lebih akrab begitu. Kalau tahun ini juga saya masih dengan hal yang sama. Jadi setelah perayaan Natal kita berusaha untuk mengunjungi pengurus-pengurus gereja, atau juga mungkin ada ada umat yang mungkin selama ini jarang ke gereja, kita kunjungi, kita ucapkan selamat Natal kepada mereka. Kalau soal saudara-saudara kita yang dari Muslim atau dari Buddha atau dari Konghucu yang mengucapkan selamat Natal, ya kita dengan senang hati kita menerima semuanya itu. Ya. Nah, kalau dalam pandangan Romo sendiri, ucapan Natal itu hanya ucapan saja atau ucapan itu meyakini kelahiran Nabi Isa, Romo? Kalau semua dalam kita kan Nabi Isa ya, Romo. Iya, betul. Kelahiran Nabi Isa, Romo. Gitu. Kan kebanyakan yang mengharamkan itu, yang tidak membolehkan, dikiranya mempercayai kalau itu kelahiran. Gitu. Ya kalau saya sih ya nggak jadi masalah mau mengucap selamat Natal atau apapun. Ya itu berdasarkan menurut keyakinan masing-masing, atau juga menurut pribadi orang yang bersangkutan. Kalau tidak selamanya dia mengucapkan selamat Natal lalu dia meyakini, ya tidak perlu meyakini lah. Tidak serta-merta langsung masuk sana ya. Iya kan, ya nggak mungkin juga. Ya kita kita juga tiap kali Idul Fitri atau itu kita juga selalu mengucapkan selamat, baik secara langsung juga lewat mungkin lewat media sosial. Kita juga selalu mengucap selamat Lebaran atau selamat Idul Fitri atau juga selamat hari apapun gitu. Bukan berarti bahwa setelah kita mengucap selamat lalu kita jadi kesana aja kan, enggak toh. Iya. Mungkin sekian ya, Romo. Tapi lain kali saya ada yang mau ditanyakan, Romo, tentang gimana agama Kristen atau khususnya Katolik bisa masuk di yang mayoritas, yang mungkin orang luar jarang tahu kalau di Madura itu juga ada Kristen gitu. Maksudnya gimana? Romo ketahu kan? Apa ya maksudnya? Maksudnya perjalanan Kristen itu masuk ke Madura, khususnya Sumeneb. Kamu tahu perjalanan itu? Sejarahnya? Iya. Oh ya, kalau garis besar bisa tahu sedikit. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, boleh. Untuk saat ini cukup dulu ya, Romo. Oke, siap ya. Terima kasih, Romo. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah. Sip. Selamat menyambut Natal, Romo. Oke, terima kasih sudah datang. Ya semoga kapan-kapan datang. Ya, sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih.